Jadi gini, ceritanya berawal dari seorang bapak bernama Pak Roni, warga Jakarta yang baru pindah ke Banten karena urusan kerja. Usianya sekitar 40-an. Penampilannya rapi, dan dari cara bicaranya kelihatan kalau dia orang yang cukup tegas tapi santai. Dia ini tipe orang yang gak gampang percaya sama hal-hal mistis. Selama hidupnya, kalau ada cerita horor atau mitos-mitos kampung, dia biasanya cuma senyum tipis sambil bilang, itu cuma sugesti doang. Waktu pindah ke Banten, dia memang niat nyari rumah yang bisa langsung ditempati. Enggak ribet, dan tentunya harga terjangkau, bukan cuma buat tempat tinggal, tapi sekalian buat investasi. Dia keliling sama agen properti, lihat beberapa rumah yang ukurannya standar. Ada juga yang cukup besar, tapi lokasinya jauh dari jalan raya. Tapi di antara semua itu, ada satu rumah yang bikin dia langsung berhenti jalan. Matanya fokus, rumahnya besar. Catnya memang udah agak pudar, tapi masih terlihat kokoh. Halamannya luas banget, bahkan cukup buat parkir 3 mobil atau bikin kebun kecil. Harganya jauh di bawah rata-rata. Waktu agen properti nyebutin harganya, Pak Roni sampai ngangkat alis. Serius nih? Enggak salah ngomong, tanya dia. Agen itu cuma nyengir. Iya, Pak, memang murah. Waktu pertama kali masuk halaman, suasananya agak sepi. Angin berhembus pelan, bikin daun-daun kering beterbangan. Di pojok halaman, ada satu pohon mangga yang batangnya tebal dan kelihatan udah tua banget. Dan di dekat pohon itu, ada sesuatu yang bikin langkah Pak Roni otomatis melambat. Di sana, tepat di tanah yang sedikit meninggi, ada gundukan tanah dengan batu nisan tua yang udah miring. Batu itu berlumut, warnanya kusam, dan sebagian tulisannya udah hilang dimakan waktu. Tapi samar-samar, Pak Roni masih bisa baca angka 1894. Dia berdiri mematung sebentar sambil mikir, loh, ini makam pemilik lama rumah. Seorang bapak parubaya yang kelihatannya lelah langsung nyamperin dan bilang, oh, itu cuma makam tua peninggalan zaman dulu. Pak, udah enggak ada keluarganya. Orang sini udah biasa kok. Cara dia ngomong cepat, kayak mau buru-buru ganti topik. Pak Roni sempat ragu. Dalam hati dia bertanya-tanya, kok ada makam di halaman rumah? Tapi dia berusaha mikir logis. Ya namanya juga rumah tua. Dulu mungkin tanah ini pernah jadi kebun atau tanah keluarga. Pikirnya, dia juga merasa nggak perlu takut. Toh dia nggak pernah punya pengalaman buruk soal hal-hal kayak gitu. Ah, masa makam bikin harga rumah murah? Ya udah, malah untung kan? Ujarnya sambil ketawa kecil. Pemilik lama cuma nyengir tipis, lalu melirik makam itu sebentar. Pandangan matanya sulit dibaca. Hari itu juga, Pak Roni langsung nego harga dan akhirnya sepakat. Semua proses berjalan cepat. Dalam waktu seminggu, rumah itu resmi jadi miliknya. Dia pindah dengan beberapa barang penting dulu, sisanya menyusul. Malam pertama tinggal di sana, suasananya terasa sunyi. Mungkin karena lokasinya agak jauh dari jalan besar, jadi nggak banyak suara kendaraan lewat. Di ruang tengah, dia nyalain TV sambil minum kopi, menikmati udara malam yang sejuk. Sekitar jam 11 malam, dia mulai ngantuk, lalu matiin TV dan masuk kamar. Tidurnya nyenyak sampai sekitar jam 1. Tiba-tiba dia kebangun. Matanya masih setengah terbuka. Telinganya menangkap suara langkah kaki di halaman depan. Tap, tap, tap. Pelan tapi jelas. Dia langsung duduk di tempat tidur. Awalnya dia kira maling. Dia ambil senter, jalan pelan ke jendela, lalu ngintip keluar. Halaman terlihat biasa aja, angin malam bergerak pelan. Dedaunan di pohon mangga bergoyang halus. Tapi anehnya, suara langkah itu kayak masih terdengar. Enggak jauh dari makam tua. Di pojok halaman, dia menunggu beberapa detik, tapi enggak ada siapa-siapa. Pikirnya mungkin itu cuma daun kering yang kegeser angin. Dia balik ke tempat tidur, tapi enggak lama setelah dia rebahan, telinganya kembali menangkap suara lain. Bukan langkah kaki, tapi seperti suara orang yang sedang ngelus-ngelus tanah. Syah, 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 pelan, berulang-ulang, lalu diikuti suara nafas panjang, berat, kayak orang capek atau lagi nahan emosi. Bulu kuduknya langsung berdiri, rasa kantuknya hilang seketika. Dia diam, pura-pura enggak dengar, lalu menutup mata rapat-rapat. Ah, paling hewan, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Besok paginya, dia keluar rumah lebih awal untuk berangkat kerja. Saat lewat dekat makam, dia perhatiin tanah di sana terlihat agak basah, padahal semalam gak hujan. Seperti ada yang baru saja menggali atau menyentuhnya. Tapi dia buru-buru pergi. Enggak mau mikirin terlalu jauh. Hari kedua,
Malamnya terasa lebih dingin dari biasanya. Sekitar jam 1 lagi-lagi dia kebangun. Tapi kali ini bukan karena suara langkah kaki. Dia dengar suara kayak ranting patah. Lalu, suara seretan pelan. Srik, srik. Seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di tanah. Dia ngintip lewat jendela. Tapi tetap enggak lihat siapa-siapa. Di kepalanya mulai muncul rasa penasaran bercampur was-was. Tapi dia masih berusaha logis. Ah, paling kucing kampung, katanya sambil menghela napas. Dia enggak mau terpancing. Rasa takut, apalagi baru 2 malam tinggal di sana. Namun, malam berikutnya, kejadian aneh itu enggak cuma terulang, tapi malah makin parah. Hari ketiga tinggal di rumah itu, Pak Roni pulang agak larut. Habis lembur di kantor barunya. Dia sampai rumah sekitar jam setengah 12 malam. Badannya capek, pikirannya juga berat. Jadi dia nggak sempat mikirin kejadian-kejadian aneh 2 malam. Sebelumnya, begitu masuk rumah, suasana dingin langsung terasa. Angin malah masuk lewat celah jendela, bikin tirai bergerak pelan. Dia taruh tas di kursi ruang tengah, lalu masuk kamar untuk ganti baju. Setelah itu, dia memutuskan buat mandi air hangat biar badan rileks. Selesai mandi, dia rebahan sambil main ponsel. Lampu kamar sengaja dia redupkan supaya lebih nyaman. Waktu matanya mulai terasa berat, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Ketukannya teratur, pelan, tapi jelas. Awalnya dia berpikir, mungkin ranting pohon mangga yang kena angin. Tapi, posisi pohon itu lumayan jauh dari jendela kamarnya. Dia diam sebentar, berharap suaranya hilang. Tapi yang ada, ketukannya malah terdengar lagi. Kali ini lebih lambat, seolah-olah orang di luar sedang menunggu dia merespons. Dengan sedikit ragu, dia bangkit, berjalan pelan mendekati jendela. Dia pegang tirai, lalu mengintip pelan lewat celah. Dan di luar sana, berdiri seorang perempuan tua. Rambutnya panjang berwarna putih kusut. Bajunya lusuh seperti kain jarik lama. Matanya kosong, tidak berkedip, dan wajahnya pucat seperti tak punya darah. Sosok itu tidak bergerak sama sekali. Tangannya menjuntai di samping tubuhnya, dan tatapannya lurus, langsung ke mata Pak Roni yang mengintip dari balik tirai. Jantung Pak Roni berdegup kencang. Tangannya gemetar saat melepas tirai, menutup rapat jendela, dan mundur beberapa langkah. Dia berusaha meyakinkan diri kalau itu cuma orang gila yang nyasar atau warga sekitar yang iseng. Dia duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur napas. Tapi belum sampai 5 menit, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini bukan di jendela, melainkan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Ketukannya sama pelannya, tapi terasa lebih dekat, lebih menusuk. Pak Roni menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Dia tahu pasti tidak ada orang lain di rumah. Perlahan, ketukan itu berhenti. Dia pikir mungkin orang itu sudah pergi. Tapi tiba-tiba, terdengar suara napas berat dari balik pintu. Seperti ada seseorang berdiri di sana. Hanya dipisahkan oleh selembar kayu tipis. Dia buru-buru menyelimuti dirinya, membaca doa sebisanya. Entah bagaimana, rasa kantuk tiba-tiba datang lagi, dan dia tertidur dalam ketakutan. Pagi harinya, dia keluar rumah dengan mata sembab. Di jalan, dia ketemu salah satu tetangga yang lagi nyapu halaman. Pak Roni, yang awalnya mau cerita tentang kejadian semalam, akhirnya bertanya dengan nada hati-hati. Pak, semalam saya kayak lihat orang tua di halaman. Itu siapa? Ya, tetangga itu langsung berhenti nyapu, menatap Pak Roni lama, lalu dia senyum tipis. Tapi bukan senyum yang ramah, melainkan senyum yang menyimpan sesuatu. Udah, kalau cuma ketukan atau lihat orang di halaman, belum apa-apa. Biasanya minggu kedua baru mulai kelihatan wujud aslinya, katanya sambil lanjut nyapu tanpa menjelaskan lebih banyak. Ucapan itu bikin bulu kuduk Pak Roni meremang. Dia mencoba menepis pikiran buruk. Tapi sepanjang hari, kata-kata tetangga itu terus terngiang di kepalanya. Malamnya, rasa cemas sudah lebih dulu datang sebelum gelap. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalakan TV agak keras. Tapi tetap saja, perasaan seperti ada yang mengawasi tidak hilang. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Di luar, angin bertiup kencang. Ranting pohon mangga bergesekan dengan suara khas yang seram kalau malam-malam. Saat dia berusaha memejamkan mata, suara langkah kaki terdengar lagi di halaman. Kali ini, langkahnya pelan, sangat pelan, menuju arah pintu depan. Pak Roni menahan napas. Dia berharap langkah itu berhenti. Tapi justru terdengar suara seperti seseorang menggeret sesuatu di tanah. Srik, srik. Lalu berhenti tepat di depan pintu rumah. Beberapa detik hening.
Lalu suara ketukan itu kembali terdengar. Bukan di jendela, bukan di pintu kamar, tapi di pintu depan rumah. Tok, tok, tok. Diiringi dengan suara lirih yang hampir tidak terdengar. Seperti bisikan. Buka, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia tahu, apapun yang ada di luar, itu bukan manusia biasa. Malam itu adalah malam ke-17 sejak Pak Roni pindah ke rumah itu. Hujan turun sejak sore, membuat suasana semakin dingin dan sepi. Angin sesekali berhembus kencang, membuat daun pohon mangga di halaman berderak-derak. Sejak kejadian ketukan pintu beberapa malam lalu, tidur Pak Roni tidak pernah nyenyak lagi. Dia jadi sering terbangun di tengah malam, mendengar suara-suara aneh yang datang entah dari halaman, entah dari dalam rumah. Sekitar pukul 1:30 dini hari, dia terbangun lagi. Bukan karena ketukan kali ini, tapi karena suara tangisan. Tangisnya pelan, serak, dan terdengar jauh, tapi lama-lama makin dekat. Awalnya dia mencoba mengabaikan, memejamkan mata, tapi tangisan itu makin jelas, seperti berasal dari luar jendela kamarnya. Pelan-pelan, dia bangkit dari ranjang. Kakinya terasa berat, tapi entah kenapa tubuhnya seperti terdorong untuk mencari sumber suara itu. Dia berjalan ke jendela, mengintip lewat celah tirai. Di bawah hujan yang tipis, di dekat makam tua itu, berdiri sosok perempuan yang sama seperti yang dia lihat malam pertama. Tapi kali ini, wujudnya jauh lebih mengerikan. Rambutnya yang putih kusut menutupi sebagian wajahnya. Bajunya basah menempel di tubuh kurusnya. Wajahnya pucat keabu-abuan. Matanya hitam legam tanpa bola mata. Dan mulutnya sobek sampai ke telinga, meneteskan cairan gelap yang entah apa. Sosok itu menangis tanpa suara sebentar, lalu tiba-tiba mendongak ke arah jendela, menatap Pak Roni langsung. Senyum tipis muncul di bibirnya yang sobek itu, dan suara lirih terdengar di telinga Pak Roni. Padahal mulut perempuan itu tidak bergerak. Pulang, Pak Roni terhuyung mundur. Jantungnya berdegup kencang. Dia jatuh terduduk di lantai. Napasnya terengah-engah. Tapi sebelum dia bisa berdiri, matanya menangkap sesuatu di sudut kamar. Tanah. Ya, tanah basah. Ada gumpalan tanah berserakan di lantai. Seolah-olah seseorang baru saja masuk ke kamarnya dengan kaki penuh lumpur. Aroma anyir yang tajam menusuk hidungnya. Dan dari arah pintu kamar, terdengar suara langkah pelan. Pak Roni menatap pintu itu dengan mata melebar. Gagang pintu mulai berputar sendiri. Pintu terbuka perlahan, dan di ambangnya berdiri perempuan itu. Tapi kini, tubuhnya lebih basah, kulitnya membiru, dan tangan kurusnya memegang sesuatu gumpalan tanah bercampur cacing tanah yang menggeliat. Dia melangkah masuk. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur di lantai. Waktumu, sebentar lagi, bisiknya dengan suara yang seperti keluar dari dalam tanah. Dalam sekejap, Pak Roni seperti melihat kilasan-kilasan kejadian. Orang-orang yang pernah tinggal di rumah ini, satu persatu, meninggal sebelum 40 hari. Ada yang jatuh dari tangga, ada yang sakit mendadak, ada yang ditemukan membusuk di kamar. Semuanya ditandai oleh kehadiran perempuan itu. Kilasan terakhir membuat darahnya membeku. Dia melihat dirinya sendiri, terbaring kaku di dekat makam, dengan tanah menutupi setengah tubuhnya. Tiba-tiba lampu kamar mati, hanya gelap dan suara napas berat di dekat telinganya. Dia mencoba berteriak, tapi mulutnya terkunci, tubuhnya kaku seperti lumpuh. Sentuhan dingin menyentuh bahunya, lalu semuanya gelap. 3 hari kemudian, warga kampung menemukan rumah itu terkunci rapat. Semua barang masih ada, tapi pemilik barunya hilang tanpa jejak. Di dekat makam tua, tanah terlihat baru saja digali, lalu ditutup lagi. Warga yang melihat hanya saling pandang. Tidak ada yang berani bicara. Dan sampai hari ini, setiap ada orang baru yang mencoba tinggal di rumah itu, tak ada yang bisa bertahan lebih dari 40 hari. Makam itu seperti terus menunggu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, rumah tersebut kembali dipasang papan dijual di gerbangnya. Harganya jauh lebih murah dari sebelumnya. Orang-orang kampung hanya melirik sekilas setiap ada calon pembeli datang, lalu menggeleng pelan. Suatu sore, seorang ibu muda bersama suaminya terlihat meninjau rumah itu. Mereka tersenyum lebar, seolah tak percaya bisa mendapatkan rumah besar dengan harga semurah itu. Anak kecil mereka, perempuan berumur sekitar 5 tahun, berlari-lari kecil di halaman sambil tertawa. Tiba-tiba, anak itu berhenti di dekat makam. Dia jongkok, lalu berbicara seperti sedang berbisik pada seseorang. Ketika ibunya memanggil, anak itu hanya menjawab, "Kakak ini baik, Ma." Dia bilang mau main sama aku.
tapi cuma sampai 40 hari.